Iya. Keliling kelas ya. Di depan ada juga Andreas. Baru gambar mampu. Coba. Bersama yang sudah ada. Semangat terus maju, kurai mimpiku dengan semangat baru. Satu, dua, tiga dan empat, tangan ke depan, kaki lipat. Satu, dua, tiga dan empat, hidup sehat. Lima, enam, tujuh, delapan, tangan ke depan, kaki ke belakang. Lima, enam, tujuh, delapan, senam bareng. Langkahkan kaki demi masa depan, gerakkan tangan hadapi tantangan, melangkah maju dengan semangat baru. Langkahkan kaki demi masa depan, gerakkan tangan hadapi tantangan, melangkah maju dengan semangat baru.
maaf ya teman-teman, mereka agak tidak bersemangat karena saat latihan gaya mereka agak banyak lompat-lompat. Tapi giliran tampil lemas semua kayak kurang makan sayur. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke penampilan kedua, yaitu penampilan dari Sania, menceritakan ulang isi sebuah buku yang telah dibaca Sania selama 1 minggu. Berikan tepuk tangan untuk Sania. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sania Sinurat. Saya dari kelas 9A. Hari ini saya akan menceritakan ulang buku yang telah saya baca. Ini adalah buku komik yang berjudul Rick Hatchet The Cyber Crane yang dikarang oleh Andre Paul dan Tibet dan diterbitkan oleh PT LS Putindo Indonesia. Buku ini adalah buku komik yang bergenre aksi yang bercerita tentang perjalanan seorang wanita bernama Nadine yang ingin memecahkan kasus kematian temannya yang bernama Rick. Rick didorong ke dalam jurang oleh seseorang bernama Falk. Namun anehnya, Falk malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Perjalanan Nadine dimulai dari pelelangan sebuah lukisan terkenal. Pelukisnya bernama Felix. Saat pelelangan mulai, semuanya tegang. Namun tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang menodongkan pistol kepada juru lelang dan menembakinya hingga mati. Juru lelang tersebut pun mati, dan penembaknya menggigit racun yang ada di dalam mulutnya. Seketika, ia pun ikut mati. Dalam kericuhan, lukisan tersebut telah hilang, dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Di sisi lain, pelukis tersebut, atau yang tadi kita kenal sebagai Felix, ditemukan juga terbunuh di balon udara yang sedang dinaikinya. Mulai dari situ, kejadian-kejadian aneh mulai berlangsung. Mulai dari kematian kolektor terkenal, kematian anak Felix yang bernama Sarah, dan kematian komplotan Falk yang bernama Ursula. Namun, ada beberapa kejanggalan dalam kasus-kasus tersebut. Dalam kematian Ursula, di dinding terdapat nama Rick. Namun, kita ketahui bahwa Rick sudah mati. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai Rick. Lalu pada kematian Sarah, terdapat 3 inisial kolektor terkenal dalam dinding, yaitu C, A, dan M, yang dimana C adalah Carl Senus, A adalah Amelie Carl, dan M adalah Matilda. Namun, huruf M-nya dibuat lebih unik. Setelah menginterogasi semua kolektor itu, Nadine pun pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia mendapatkan telepon misterius. Namun, tak tahu siapa itu. Telepon itu berkata akan memberikan informasi di gang-gang kecil dekat rumahnya. Seketika, Nadine pun bersemangat. Ia pergi ke gang itu, dan sesampainya di sana, ia malah bertemu dengan hantu wanita yang sangat mirip dengan lukisan tadi. Hantu itu membawa sebuah tongkat dan mengelilingkannya ke arah Nadine. Nadine tak sempat bereaksi, dan akhirnya terkena tongkat tersebut. Sesaat setelah itu, ada lelaki bertopeng muncul. Ia mirip seperti mumi. Ia membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Falk, orang yang mendorong Rick ke dalam jurang. Di sisi lain, hantu perempuan itu mencoba melarikan diri, namun ditangkap oleh Rick yang keluar dari gang. Setelah itu, hantu itu pun membuka topengnya. Ternyata itu adalah salah satu kolektor terkenal yang bernama Matilda. Ia ingin mendapatkan lukisan tersebut bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, ia membunuh banyak orang demi mendapatkan itu. Dan Falk dan Rick bekerja sama untuk menangkap Matilda, karena sebelumnya Matilda sudah sering melakukan kejahatan. Rick dan Nadine bertemu kembali dan berteman, dan mereka hidup selamanya.
cerita ini yaitu, walaupun kita melakukan sesuatu di balik layar, pasti akan ada balasannya, maupun itu jahat atau baik. Jadi, berbuatlah lebih banyak kebaikan, maka balasannya pun akan kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah penampilan menceritakan ulang isi sebuah buku oleh Sania. Semoga pesan dan kesan yang telah diberikan Sania kepada kita tersampaikan begitu baik. Selanjutnya adalah vokal solo oleh Lasro. Itulah penampilan vokal solo oleh Lasro. Teman-teman, ada yang bisa menangkap? Tadi ada di situ Jevania dan Andrean. Mereka sebagai apa? Coba ada yang tahu? Ya, sebagai ibu dan anak. Mereka melakukan hal itu karena mereka ingin mencerminkan atau menggambarkan isi dari sebuah lagu tersebut. Karena isi dari sebuah lagu tersebut adalah
seorang ibu yang memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anak laki-laki satu-satunya. Setelah ayah atau suami dari ibu tersebut pergi meninggalkan mereka duluan. Jadi untuk anak laki-laki seperti teman-teman yang ada di barisan, supaya menghormati ayah dan ibunya dan jangan melawan orang tuanya. Baik, itulah pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan dari lagu tersebut. Selanjutnya adalah penampilan terakhir dari kelas 9A, yaitu drama 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Teman-teman silakan disaksikan ya. Drama 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Karakter: Sophie, anak yang baik, disiplin dan selalu ceria. Jeva, kakak Sophie yang pintar dan agak sedikit kalem. Novelina, teman Sophie yang sangat baik dan aktif di lingkungan. Olivia, teman Sophie yang sedikit pemalas tetapi selalu ingin sukses. Pada suatu pagi yang cerah, di rumah Sophie, lampu menyala, pertanda jam 5 pagi. Terlihat Sophie sudah memakai baju dengan rapi. Sophie ingin berolahraga lari pagi di lapangan Merdeka. Puji Tuhan, bangun pagi cepat itu menyegarkan ya. Omong-omong, Kak Jeva udah ibadah belum ya? Udah deh, kakak udah ibadah. Karena ibadah pagi itu kan kunci ketenangan hati kita. Ngomong-ngomong, kamu rapi begini mau kemana? Mau olahraga supaya otot kita sebelum ke sekolah itu tidak lemah. Oh iya. Aku pergi dulu ya Kak Jeva. Iya, hati-hati ya dek. Setelah perbincangan singkat oleh Jevania dan Sophie, Sophie pun berangkat ke lapangan Merdeka untuk berolahraga pagi. Setelah Sophie mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, Sophie merasa sudah cukup lelah. Sophie pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, Sophie membersihkan diri agar berangkat ke sekolah. Sophie, Jeva, makan yuk. Mama udah siapin makanan yang bergizi buat kalian. Wah, asyik makanan bergizi untuk anak hebat. Iya dong, anak-anak mama harus makan makanan yang bergizi. Yaitu ada sayurnya, ada buahnya, ada karbohidratnya, dan ada seratnya juga. Ayo makan. Ngomong-ngomong, udah jam berapa ya? Waktunya aku ke sekolah. Aku pamit dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Setelah Sophie sarapan sehat dari rumah, Sophie pun memutuskan untuk bersekolah. Setibanya di sekolah, Sophie bersama sahabatnya Novelina memutuskan untuk pergi ke perpustakaan menjumpai sahabat mereka, Olivia. Olivia sudah terlihat kesal di atas buku matematika. Susah banget sih. Kamu lagi ngapain, Olivia? Aku lagi jawab soal-soal yang kasih guru, cuman aku lupa rumus. Oh, yang ini. Ini tinggal pakai rumus 5 saja. Rumus 5 itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ayo dicoba Olivia, jangan menyerah. Oke teman-teman, soalnya sudah selesai. Makasih banyak ya udah mau bantuin aku buat ngerjain soalnya. Setelah mereka belajar berjam-jam di perpustakaan, bel pulang sekolah pun berbunyi. Mereka pun memutuskan untuk pulang sekolah bersama-sama. Oh iya teman-teman, dengar-dengar di balai desa ada kebersihan bersama loh. Ke sana yuk. Oh ayo kita ke sana. Sophie, Novelina, dan Olivia tiba di balai desa. Mereka bersama warga berkumpul untuk kerja bakti ringan membersihkan desa mereka.
Karena bagi mereka, desa yang sehat dan bersih serta bermasyarakat adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah, lingkungan kita sudah bersih ya. Terima kasih adik-adik sudah membantu kegiatan kebersihan di desa ini. Sama-sama Kak, ini udah memang kewajiban kami untuk membersihkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ini. Oh iya, hari sudah malam, kami pamit dulu ya Kak. Setelah mereka merasa hari sudah mulai malam, mereka pun menuju ke rumahnya masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 20.30 ya. Sophie bergegas masuk ke kamar, ingin mengistirahatkan diri. Sebelum dia tidur, dia bermain HP sebentar. Tapi mama masuk ya. Ih, kok masih main HP? Udah mati lampunya biar tidur cepat ya. Baik Bu. Selamat tidur. Nah, untuk teman-teman semua, di dalam drama tersebut sudah ada tersampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Teman-teman, ada yang tahu gak salah satu dari drama tadi? Saya akan memilih satu orang untuk mengucapkan minimal 3 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Rolas, apa saja tadi? Tidur cepat, berolahraga, beribadah. Ya, benar. Berikan tepuk tangan kepada Rolas. Jadi, di dalam drama tersebut sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah tersampaikan. Yang pertama, dimulai dari bangun pagi cepat. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Dan yang keempat, makan makanan bergizi. Serta gemar belajar dan bermasyarakat. Dan jangan lupa yang terakhir, tidur cepat. Penampilan terakhir dari kelas 9A yaitu senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah.